Shalom, selamat malam. Ada sukacita? Ya, siap memuji Tuhan? Mari kalau siap memuji Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, apapun masalah kita, kondisi kita, tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita akan katakan, los gak rewel. Gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, sing dadi berkati, aku wis gak rewel. Mari kita bersatu hati sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kaulah Allah kami, Raja kami, penolong kami, kekuatan kami, penghibur hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh bersyukur, bersukacita Tuhan, yang mana kami boleh berkumpul dengan umat pilihan-Mu Tuhan, untuk
memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau urapi setiap hati kami Tuhan, bawa hati kami Tuhan untuk bersyukur, untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kau jamah hati kami, Kau urapi hati kami, Kau urapi ruangan ini Tuhan, dari sudut demi sudut Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, mari siap memuji menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau agungkan Engkau ya Bapa. Bapakku menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari setiap kita memiliki hati yang menyembah Tuhan, hati yang mengagungkan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah dan diagungkan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak
percaya Tuhan, Tuhan akan membentuk kami untuk menjadi pribadi yang tangguh Tuhan, pribadi yang kuat Tuhan, pribadi yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu Tuhan, padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan
indahnya kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah layak dipuji, sembah, diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah kaki-Mu Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku mulialah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Allah kita Allah yang luar biasa. Sekalipun sepertinya Tuhan meninggalkan kita, tapi sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Karena di balik setiap masalah, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melepaskan kita dari setiap masalah kita. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau-lah Tuhan yang menjadi kekuatan kami Tuhan, penolong kami Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari masalah kami Tuhan. Kamu lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan, kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar dari masalah kita. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Menolong hidupku. Mari katakan, kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong dalam setiap masalah kita. Haleluya, haleluya. Asal orang tersebut orang yang takut sama Tuhan, orang yang selalu mengasihi Tuhan. Orang tersebut adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Tentunya menjadi saksi ya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih atas saksian Bu Hana. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
menurut pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Segala puji bagimu Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau sudah pimpin kami di tempat ini, kami berkumpul, kami yakin dan percaya ketika kami berkumpul di tempat ini, ada kuasa yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami, ada kemuliaan Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu yang luar biasa pada malam hari ini. Engkau sudah sertai kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh itu Tuhan, karena kami yakin dan percaya hidup kami sangat membutuhkan tuntunan firman Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Wah, itu yang lagi naik-naik itu. Wah. Luar biasa. Lain kali mungkin Bu Hana ya kasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Saya ini ngeredek di sini. Bu Hana ini kayak open talk gitu ya. Jadi luar biasa memang. Ada sesuatu yang ingin dibagikan. Itu sangat luar biasa. Dan saya yakin dia seperti itu karena kehidupannya semakin luar biasa, semakin diberkati, semakin ada kuasa dinyatakan dalam hidupnya. Dan saya yakin di setiap kita semua pasti merasakan itu. Pada malam hari ini, sebelum kita sharing firman Tuhan, rasanya saya mau undang Pak Bambang ya. Pak Bambang sama Pak Toto. Pak Toto, ini saya pingin nyanyi lagunya itu loh. Beres kabeh itu loh. Lah itu Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Kan kalau dengar kesaksiannya Bu Hana ini masalah banyak ya. Ya, supaya kita lagi plong gitu ya. Ya, beres kabeh. Nah, itu Pak. Karena saya enggak hafal, biar dipimpin sama Pak Bambang. Kita bangkit berdiri semua ya. Yang mau joget, monggo joget. Pancen akeh masalah, kadang tekane kontak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane kontak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, oh oh, ono Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing
penting ngono Gusti Yesus beres kabeh. Sekali lagi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani kontak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani kontak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus, oh oh. Ono Gusti Yesus masih yo uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, oh oh. Ono Gusti Yesus masih yo uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus beres kabeh. Sekali lagi beres kabeh. Beres kabeh. Mari silakan duduk. Sing penting beres kabeh kan? Ya sudah, kita pulang aja. Lagu ini luar biasa memang. Saya dengar lagu ini di tempat ini. Besoknya saya nyeteli lagu ini di rumah. Saya pakai sound itu ya. Enggak, saya nyetel yang joget mbahnya itu. Ya, kita mulai aja. Kayaknya sebenarnya sudah beres ya. Tapi ada firman Tuhan yang ya bagi kita memang perlu. Kita akan sharing firman Tuhan dengan tema, sudah siap ya? Aku terus moro hilang pet ngono. Judulnya Jala yang Kosong. Gambarnya ini. Ya. Kita buka di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca di sini sudah ditampilkan. Ya ini baru pertama kali saya pakai PowerPoint ya. Soalnya yang kemarin-kemarin pakai. Saya jadi minder gitu loh. Iya. Ini aja yang ngajarin istri saya ini. Bikin. Saya suruh gini, wis kerjain ya. Nanti kalau ada apa-apa, tanya aku gitu. Tak tunggu di sini. Di mana? Di tempat tidur. Gitu. Ya, kita baca bergantian ya. Yang pertama, ayat yang pertama bisa ditampilkan. Kita baca aja dulu ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yang kedua,
3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat yang 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Yang ke-11 kita baca sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya. Amin. Kisah ini sudah sering kali kita dengar, sering kali kita baca. Nah, tapi saya ingin istilahnya ngoncei, mengupas firman ini untuk dapat kita ambil hikmat, ambil yang namanya firman Tuhan itu untuk kehidupan kita. Kalau kita baca tadi, mulai muda, murid-murid Yesus itu kan sudah jadi nelayan ya. Dia setiap harinya ya sudah cari ikan. Dan ilmunya mereka pasti luar biasa sudah. Dia mencari ikan, kalau zaman dulu belum ada, mungkin belum ada kompas, belum ada. Kalau melaut, dia pasti ngerti yang namanya perbintangan. Kemana arahnya, kemana. Terus dia juga pasti tahu sebetulnya ikan itu larinya kemana. Kalau nyari ikan di mana, dari daerah mana gitu ya. Dan pengetahuan mereka tentang ikan-ikan yang mau ditangkap pun mereka pasti tahu. Gelombangnya yang daerah mana, terus yang banyak ikannya yang mana. Terus caranya naik perahu itu gimana. Kalau orang sekarang bilang, tidur pun ngipi, ngelindur itu kayak wisol. Gak mikir gitu kayaknya. Dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan yang luar biasa di bidangnya. Begitu juga kita. Kita ini ada punya bidang-bidang masing-masing. Ada, saya orang teknik ya, ada yang akunting, ada yang hamba Tuhan, ada yang mungkin marketing, wis macam-macam. Dan ketika kita sudah umur seperti ini, mestinya kita sudah punya pengalaman. Pengalaman sudah ada. Jadi satu hal, nelayan waktu itu, Simon Petrus dan teman-temannya yang melaut itu, dia sudah luar biasa dalam bidangnya.
Dan kalau kita baca di Lukas 5 ayat 5, sepanjang malam ketika Yesus datang, itu kan sudah pagi hari, sudah siang. Nah, dia sudah sepanjang malam itu mencari ikan. Dia sudah bekerja keras dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dengan dengan tenaganya. Dia nyari sepanjang malam, nggak dapat. Jalani kosong. Kira-kira pernah enggak kita merasa seperti itu? Kita punya pengalaman, kita punya ilmunya, kita punya semua yang sudah kita pelajari itu kita sudah ada. Kita sudah bekerja dengan tenaga yang luar biasa. Terus hasilnya kosong. Pernah enggak? Saya yakin kita semua pernah ngalami itu. Kalau saya sekarang kerjaan saya survei, jadi marketing juga. Survei, terus bikin penawaran, terus survei ngitung, itu sudah ya. Itu kita ngirim kemana. Tak hitung aku nggawe penawaran terus banyak. Tapi gak ono sing nyantol. Yaitu kita sudah bekerja dengan segala upaya kita, tapi song. Itu yang terjadi. Jadi gini, intinya gini, ini kan kisah ini kan akhirnya Yesus hadir. Ya kan? Yesus hadir, ketemu dia dan suruh berangkat ke tempat yang dalam. Ini yang aneh. Ketika pribadi Yesus hadir, yang terjadi apa? Ikannya dapat banyak sekali. Berarti kehadiran Tuhan Yesus itu luar biasa. Kehadiran Tuhan Yesus itu apapun yang dilakukan itu rasanya luar biasa. Dan kehadiran Tuhan Yesus itu pengaruhnya sangat besar. Kalau tadi kita lihat ketika dia dengan ilmunya di waktu yang tepat dia lakukan, ternyata song dengan tenaga yang luar biasa, song hasilnya. Ketika Yesus suruhnya itu aneh. Kemana? Ke laut yang dalam. Kira-kira di laut dalam itu ikannya itu banyak apa enggak? Banyak tapi di dalam sekali. Enggak gampang ikan yang itu banyak itu di laut yang dalam. Harusnya kuat soalnya. Dan anehnya lagi, itu bukan malam hari, siang hari. Gampang enggak nyari ikan siang hari di laut? Semua nelayan berangkatnya malam hari. Kalau kita pelajari, ya di slide-nya sudah bisa ya Mas? Next ya. Terus, ya stop. Saya dapat simpulkan pengaruh kehadiran Yesus itu membuat sebuah terobosan. Yang pertama. Yang kedua, membuat pembedaan dan mujizat. Bukan perbedaan, pembedaan. Nanti saya jelaskan di sini ya. Yang ketiga, perubahan hidup. Kalau kita pelajari di dalam firman ini, mulai ayat 1 sampai 10, itu yang terjadi. Kita bahas yang pertama, terobosan. Next.
terobosan. Terobosan yang terjadi itu instruksi dari Yesus yang membawa sebuah terobosan. Kalau kita baca Lukas 5 ayat 4 tadi, yaitu tadi, Tuhan Yesus memerintahkan Simon Petrus ke tempat yang dalam. Terobosan artinya menembus, mendobrak, melanggar standar. Jadi enggak standar, enggak ada, enggak pagu, enggak normal gitu ya. Dia menyuruh ke tempat yang dalam. Dan itu siang hari, enggak normal. Kira-kira kalau nelayan suruh berangkat sudah semalam, suruh enggak dapat apa-apa, suruh berangkat lagi siang-siang. Wis letoy, ya, wis capek ya. Terus dia pasti gini, kalau lihat ilmunya, wah gak mungkin, malam gak dapat kok siang mana gitu. Ilmunya dia seperti itu. Kalau kita lihat terobosan dalam arti rohani adalah sebuah jalan atau cara dari Allah yang di luar melampaui pikiran nalar kita. Logika kita wis gak masuk akal. Tapi kita belajar di sini. Ketika ada sebuah instruksi yang berupa terobosan tadi, dalam bentuk instruksi ya, atau perintah dari Allah, itu yang harus kita malah kerjakan dengan rasa taat dan percaya pada Allah. Ketika ada sebuah terobosan, next. Ketika ada sebuah terobosan dalam bentuk instruksi atau perintah dari Allah, itu yang harus kita kerjakan dengan rasa taat. Jadi intinya gini, Simon Petrus diinstruksikan ke sana, ya berangkat lagi ke laut dalam. Kalau menurut dia nggak masuk akal, tapi karena Tuhan Yesus yang perintah, akhirnya ya wis berangkat. Itu namanya taat. Dan dia percaya sama yang nyuruh ini. Kalau yang nyuruh mungkin temennya, kira-kira berangkat enggak? Kon iku sopo gitu ya. Kita sering kan dalam kehidupan kita, wis kita kerjaan, saya ini orang mesin ya. Kalau dulu bekerja berdua gitu ya. Ini cara ini dikerjakan, cara ini enggak bisa. Terus kita ini, saya kepalanya, dia anak buah saya. Terus anak buah saya ngomong gini, dikenek ya Pak. Wah, gak mungkin. Bener gak? Bener gak? Sering itu terjadi dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kalau kita ketemu dengan Tuhan, rasanya nanti aja. Iya kan? Ketemu ketika kita dipanggil Tuhan. Artinya bukan menutup kemungkinan saudara kita, teman kita, siapa yang di sekitar kita, itu dipakai Tuhan untuk memberi instruksi ini. Jadi apa ya, apa yang kita terima, kita dengarkan, dan kita punya hikmat. Ini memang enggak masuk akal. Tapi ketika kita ada hati, iya mungkin ini petunjuk dari Tuhan. Lakukan. Dan buahnya kemenangan. Kemenangan itu biasa. Ini kemenangannya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Enggak pernah ada yang setengah-setengah. Kesembuhan, pasti kesembuhannya luar biasa. Semua jadi sangat luar biasa. Lanjut ya.
Ketika Simon harus menanggalkan keegoisannya, taat dan rendah hati, saat itu kuasa Tuhan dinyatakan. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, murid-murid paham benar dengan ilmu penelayanan, pencarian ikan. Tapi diperintah ke area yang dalam, dan itu siang hari. Jadi bisa dipastikan area itu logikanya nggak ada ikan. Tapi Petrus lakukan. Sebuah instruksi yang membawa terobosan. Membuat sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu kalau ada kerjasama. Jadi ketika kita terima instruksi, belum tentu loh kita terima itu. Belum tentu kita lakukan. Itu masalahnya. Dalam kehidupan kita sering kita dengar hati kita itu, wah gak bener iki gitu. Tuhan ingatkan kita lewat hati kecil kita. Tapi karena kecil gak direken. Sering gak? Dan ternyata itu peringatan dari Tuhan. Tuhan pernah lewat anak kita diingatkan. Tapi karena anak kita gak dengar, akhirnya yang terjadi bukan yang namanya mujizat. Mujizat gak kita capek, mujizat gak kita dapat. Jadi pandai-pandai kita mendengar perintah dari Tuhan. Kita punya hati, pakai hati kita. Saya yakin kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Hati kita itu pasti yang namanya kebenaran itu pasti tertanam. Sedikit banyak itu pasti berefek di dalam hidup kita. Next ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan tepati. Dari pihak Tuhan tidak akan pernah ngingkar janji. Yang ngingkar biasanya, iya benar. Itu sering terjadi. Tidak peduli musimnya atau keadaannya tidak mendukung. Kalau Tuhan sudah berjanji memberi jalan keluar, dia pasti lakukan. Jadi enggak peduli musim. Saya yakin Tuhan itu luar biasa loh. Mosok Tuhan kalah sama ini, apa? Duren ini. Duren ini saya gak ada musimnya. Duren itu keluar terus tanpa musim. Masih gak musim ada orang jual duren. Loh mosok kalah Tuhan? Gak mungkin. Tuhan itu gak kenal musim, gak kenal keadaan. Kalau dia mau melakukan sesuatu langsung pasti lakukan. Dan itu janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan katakan, jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Lah ini biasanya kita itu enggak percaya terobosan yang dari Tuhan. Biasanya kita pakai kekuatan kita dulu. Kita mengandalkan diri kita sendiri dulu. Biasanya seperti itu. Nanti les kepuepet baru. Sing dicari Pak Edi dulu. Pak Edi, aku dongakno ya. Engko lek Pak Edi gak ono goleki, wakile ono e. Lah itu masalahnya. Baru ndonga dhewe biasa. Jadi manusia itu memang gitu.
dalam kehidupan kita memang kita pernah, yang nggak pernah, selalu banyak masalah yang terjadi. Banyak itu. Tapi kita dikasih cara yang luar biasa. Ketika ada terobosan yang dari Tuhan, entah itu gak masuk akal, entah itu gak masuk logika, lakukan. Taati itu. Contoh Petrus. Dia lakukan, dia terima yang namanya mujizat yang luar biasa. Di sini seperti yang saya katakan tadi, ketika Yesus hadir, belum tentu respon kita ini klop, sepakat gitu ya. Kalau di stiker itu sepakat gitu ya. Jadi bagaimana respon kita ketika Yesus hadir? Respon yang benar ya maksudnya, supaya terobosan terjadi, supaya berbuah luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama taat. Taat artinya patuh terhadap tuntunan atau permintaan seseorang. Dan itu tanpa tanpa alasan gitu ya. Tanpa syarat. Taat itu seperti itu. Kita dapat belajar dari Simon. Meskipun orang ini hebat di bidang penangkapan ikan, ia akhirnya harus menuruti apa kata Yesus gurunya. Ketaatan itu membuat Simon menemukan kenyataan bahwa Yesus sungguh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan berkat yang penuh ketika seorang taat kepadanya. Jadi kalau tadi digambarkan jala yang kosong itu penuh sampai montol-montol kalau orang Jawa bilang ya. Sampai jebol-jebol gitu ya. Terkoyak. Penuh berkatnya. Perkataan Tuhan itu pasti ya dan amin. Bagaimana dengan respon kita? Next. Next lagi. Bagaimana dengan respon kita? Jadi respon kita itu sangat menentukan. Kalau Tuhan hadir di tempat ini, tapi respon kita tidur di sini, kira-kira ada yang terjadi dengan hidup kita? Enggak. Itu, jadi respon kita itu menentukan. Salah satu kunci yang kita lakukan konsisten dan sepakat dengan Tuhan. Ketidaksetujuan dengan Tuhan yang akan menunda lawatan Tuhan. Seperti tadi ketika Petrus berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Jadi Petrus ini hikmatnya juga dipakai. Ketika dia tahu yang menyuruh Tuhan, gurunya yang bisa dipercaya itu dilakukan. Lah kita kan tahu, selama ini yang kita sembah siapa? Tuhan Yesus. Kita tahu dia Maha Kuasa. Kita tahu dia dahsyat. Dia segalanya. Lah kalau kita disuruh, ya lakukan. Supaya terobosan dan mujizat terjadi dalam hidup kita. Kita harus bekerja sama dan sepakat dengan apa kata Tuhan. Sepakati artinya ketika Tuhan bertindak, kita respon, kita lakukan. Itu namanya taat. Ketika Tuhan perintah, kita enggak lakukan, ya kita enggak sepakat namanya. Sepihak namanya. Pihaknya Tuhan datang, pihak kita melengos. Akhirnya enggak dapat, enggak ketemu. Dan itu tidak menimbulkan dampak di dalam hidup kita. Yang kedua, respon yang harus kita lakukan adalah rendah hati. Next. Mas,
Kalau ngantuk jangan tidur ya. Sikap ini akan membuat kita sadar dan senantiasa menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Dengan rendah hati kita dimampukan untuk membiarkan Allah bekerja dalam segala situasi dengan leluasa. Bahkan dalam situasi yang kita anggap paling sulit sekalipun, orang yang memiliki kerendahan hati akan mendahulukan kehendak Tuhan dan menjadikan visi Yesus sebagai visinya. Jadi akhirnya yang kita perjuangkan untuk terwujud adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau memang kita punya kerendahan hati ketika ada perintah dari Tuhan, tidak tahu perintahnya dalam bentuk apa, macam-macam Tuhan kalau merintah kita itu. Ada yang tahu-tahu Pak Edi telepon, Mas nanti datang bantu pemakaman gitu. Itu saya yakin yang namanya gembala ini ya, itu pasti jadi lewatan perintahnya Tuhan itu. Tapi kadang-kadang kan sik yo, nah itu. Sik aku cek repot ya itu. Kadang-kadang kita itu memang seperti itu. Jadi hidup kita ini kadang-kadang dunianya cek kuat, cek getol gitu ya. Soalnya ya memang kita ada yang bekerja, kita ada yang lagi ya usaha. Kita kalau karyawan, wah ikatannya di dalam perusahaan itu luar biasa. Kalau bisa, ya wis kamu jangan keluar sebelum waktunya. Gitu. Tapi namanya Tuhan itu caranya itu kadang-kadang di luar nalar kita. Nah, perlu hikmat. Jadi kalau ada hikmat, wah ini dari Tuhan. Wis itu kalau hati kita seperti itu lakukan wis. Los gitu ya. Pasti ada yang namanya mujizat terjadi. Next, Mas. Loh, kok langsung tutup? Ya tadi ya. Bergerak maju. Terobosan merupakan akar kata dari kata kerja terobos, yang berarti suatu tindakan aktif. Menerobos, kan dihalang-halangi, yang namanya kata kerja terobos, menerobos, itu aktif. Menerobos, ini dihalangi, buka nol, itu gak nerobos itu, kula nuwun itu. Yang namanya terobos, itu aktif sekali kita untuk menembus suatu penghalang, rintangan atau mendobrak. Jadi seorang penerobos akan berjalan terus di depan karena dia percaya bahwa Tuhan sendiri yang berada di kepala barisan. Kita buka Mika 2 ayat 13. Tolong dibacakan istriku. Nah, kalau terobosan itu yang bikin Tuhan di depan pasti. Kalau perintah, instruksinya itu terobos, instruksi untuk menerobos itu Tuhan pasti di depan. Seperti yang dialami Petrus. Ketika Tuhan suruh lemparkan jalannya, saya yakin, gimana caranya Tuhan itu ngetei wak iki moro enggak tahu. Atau di sana wis duber ngirim ikan hiu di sana supaya lari sini semua. Kita enggak tahu caranya. Tapi yang jelas
Itu Tuhan yang berperkara di depan itu. Iya. Pak Toto gak kepingin jalur duit. Next Mas. Tadi yang pertama terobosan, ya. Kehadiran Tuhan membawa terobosan. Sekarang yang kedua. Ya, ini yang aneh ini. Menurut saya, pembedaan dan mujizat. Kalau kita baca tadi ya, ceritanya itu Tuhan perintah. Dan ketika dia perintah, dilakukan. Ya, sama Simon Petrus dilakukan dengan taat. Sejak itu sudah dibedakan. Nelayan sana sama nelayan sini itu dibedakan. Kalau kita baca, dia sampai panggil temannya untuk bantu dia. Lah kalau mestinya temannya itu perahunya juga kebek, kira-kira datang enggak bantu dia? Enggak. Jadi ini apa ya? Ketika melakukan terobosan itu, ada pembedaan. Tuhan membuat pembedaan. Saya kasih ilustrasi gini ya. Pembedaan itu artinya kita ini kalau kerja, contohnya gini, kita buka warung, kayak Indomaret sama Alfamart, Alfamart itu ya. Itu sama-sama, yang dijual sama. Kita enggak tahu mereka yang berhasil yang mana, yang lebih yang mana. Tapi kalau saya mau kasih ilustrasi, orang jual bebek goreng, di sini orang jual bebek goreng. Ya, ketika Tuhan hadir di salah satu mereka, pasti ada bedanya. Bedanya apa? Orang ini yang mau beli, nggak tahu kok mintanya mau ke sini. Saya punya pengalaman gini. Saya ini kan sering ke pabrik-pabrik gitu ya. Dan kalau di pabrik, vendor itu pasti banyak. Vendor itu banyak. Dan kalau pekerjaan yang penunjukan langsung, biasanya kan banyak yang bisa. Yang umum-umum gitu ya, untuk memperbaiki. Tapi anehnya, Tuhan membedakan. Membedakannya gimana? Saya ini sudah nggak mau kerja ini. Aku sudah penuh. Saya sudah nggak bisa, waktu saya nggak ada. Tapi mereka, ya sudah Pak, dia ngomong sama si A, si B, timnya dia. Saya tetap dipanggil. Wis gimana caranya Pak? Pokoknya sampean atur ae, sampean kerjano. Mbok sampean supno, mbok sampean mau ya apa terserah. Sing penting aku ro beres tekan sampean. Loh, saya tanya, loh, lek aku tak supno, kan podo ae kok kerjano karo wong liya. Betul enggak? Tapi mereka tetap sampean supno ae. Saya tahu sampean lek wis ambil ini pasti beres. Itu yang membedakan. Padahal sama-sama. Ada lagi cerita gini. Saya tender. Terus nanti cerita cerita lengkapnya nanti di akhir ya. Saya akan kesaksian. Jadi tender ini ketika orang tender, harga itu kan menentukan juga. Ya. Tapi enggak tahu ya.
Tuhan membedakan. Membedakannya gini, harga saya ini termasuk mahal. Ada harga yang lebih murah jauh. Lah, ini kan mestinya saya kalah kan. Tapi ini saya dimenangkan. Dan ketika saya datang untuk kick off meeting, mereka itu tanya, "Loh Pak, sampean kenal lah ambek bose?" Loh saya ketemu aja nggak pernah sama yang punya. Dan ketika saya tanya kenapa, loh ini gak masuk akal Pak. Kalau cuma teknis saja dibandingkan, ya mungkin ini selisihnya per piece itu 20%. Kalau nilainya gede, bayangin selisihnya berapa. Tapi ya itu tadi, Tuhan membedakan. Ketika dibedakan, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Deretannya tadi pembedaan dan mujizat. Ketika kita orang Kristen, pengikut Yesus, kita taat, kita lakukan, kita dibedakan, dan pasti ada mujizat yang menyertai. Iya, dalam kata lain diistimewakan. Jadi semua sakjane sak kelompok, tapi kita ini dibedakan. Jadi berbeda. Kehadiran Yesus pasti membawa pembedaan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Iya. Iya. Iya benar. Ada sebuah keistimewaan yang terjadi. Seperti ini tadi. Jadi Simon Petrus perahunya penuh. Dia panggil nelayan lainnya untuk bantu dia. Loh, kalau mestinya daerah sekitar situ ikannya banyak, dia pasti juga penuh. Benar enggak? Dia akhirnya datang bantu. Berarti dia enggak penuh. Dan itu yang terjadi. Ketika ada pembedaan, ada kuasa dinyatakan. Ada mujizat terjadi. Perahu Petrus kondisinya beda dengan perahu lainnya. Perahu Petrus penuh hampir tenggelam dan di luar nalar dan logika. Itu yang terjadi. Jadi mujizat itu terjadi. Apa yang pernah gagal di dalam kehidupan kita, itu bisa dipakai Yesus untuk mendatangkan mujizat. Jadi ketika Petrus kemarin gagal, malam-malam gagal sehari pun, hari ini ketika Yesus datang, dia pakai yang namanya kegagalan itu menjadi sebuah mujizat. Kalau kita mau taat. Jadi ketaatan itu kuncinya. Ketaatan, kerendah hatian, terus action, itu sebuah kunci. Kehadiran Tuhan itu pengaruhnya luar biasa. Tapi kalau kita tidak pernah respon dengan baik, pas, lewat. Dan ketika Petrus gagal, dia tidak menyalahkan. Ya memang kita satu tim gagal. Dalam hidup kita biasanya kita nyalahkan ya. Kalau ada kegagalan dalam hidup, wis nyalano sopo. Sing kepala sukune iki sing ngatur ini, iki sing rencanakno, wis pokoknya salah-salahan gitu. Dan itu enggak jadi berkat. Kita fokus saja sama Tuhan Yesus. Dalam pelayanan, ketika kita melayani, ya wis kita fokus saja sama Tuhan. Enggak ada yang kata gagal. Kita lakukan aja. Kita lakukan aja. Pasti ada kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Next. Dan yang ketiga,
Next. Nah, ketiga, perubahan hidup. Ketika Allah hadir, Yesus hadir dalam hidup kita, ada perubahan hidup yang terjadi. Lukas 5 ayat 8 sampai 10. Di sana dijelaskan si Simon Petrus, dia sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan terakhir, dia tinggalkan semuanya, ngikut Yesus. Simon Petrus hidupnya berubah. Dia bertobat dan perubahan semua aspek kehidupannya terjadi. Pekerjaannya berubah. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Statusnya berubah. Lingkungannya juga berubah. Kumpulannya murid-murid Yesus. Kumpulannya Yesus. Kalau dulu mungkin kumpulannya gurita. Ikan. Beda. Kehidupan lamanya ditinggal semua. Itu yang terjadi. Kita, semuanya kita ini pasti ngalami yang namanya masa-masa. Ya, kalau orang bilang berdosa itu terlalu ekstrim ya. Ya memang berdosa, tapi saya buat nakal gitu aja. Nakal itu lebih smooth gitu ya. Jadi kita pernah ngalami nakal. Hidup kita itu pernah nakal. Ya. Tapi ketika kita mulai merespon kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita aktif, kita baca firman Tuhan, kita ngikutin yang namanya ibadah, kita ngikutin pelayanan, pasti ada perubahan. Lek gak berubah, kebacut. Bener gak Pak? Saya yakin Petrus ini merubah. Petrus ini merubah hidupnya. Sebetulnya perubahan itu ini loh, action pribadi. Respon kita pribadi. Jadi responnya luar biasa Petrus. Semua ditinggal. Dia bertobat, dia sujud menyembah Tuhan. Dia tinggalkan hidupnya yang lama. Orang yang mengalami kehadiran Tuhan pasti hidupnya berubah. Apakah kita mau? Ketika Tuhan hadir, kita mau berubah hidup kita? Semuanya tergantung kita. Kalau kita mau seperti ini aja, Tuhan ya enggak maksa. Tuhan enggak maksa ini. Si Petrus, wis kamu tinggalan, kamu berubah, enggak. Tapi itu respon kita. Kalau kita enggak respon, ya kita enggak berubah. Semuanya dikembalikan ke kita. Next lagi. Ya. Sekarang singkatnya ya. Apa masalah jala yang kosong di dalam kehidupan kita? Maksudnya seperti Petrus tadi. Sudah bekerja, sudah melakukan gini, cik kosong aja. Apa itu masalah keluarga? Apa itu masalah ekonomi? Apa itu masalah sakit penyakit? Sakit gak waras-waras. Aku sedungo sampai elek. Aku bertobat wis sampai elek. Masih kosong. Coba renungkan dan rasakan terobosan apa yang dibuat oleh Tuhan
dan itu respon dengan cepat, pasti ada kuasa Tuhan dinyatakan. Hidup kita pasti akan berubah. Next. Mari kita berespon yang benar untuk kehadirannya dengan taat pada apa kata Yesus. Yang pertama, merendahkan hati kita. Jangan tinggi hati, jangan mekengkeng gitu, dan mengerjakan perintahnya. Actionnya harus ada. Karena kita tidak akan mampu tanpa Yesus. Kalau kita bekerja terus tanpa ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, ya tadi kayak Petrus, kosong. Mau enggak jala kita penuh? Kita pasti rindu. Apa yang kita lakukan ada yang namanya hasil yang luar biasa. Pastikan respon kita ketika Yesus hadir dalam hidup kita supaya kita mengalami terobosan, pembedaan dan mujizat, serta perubahan hidup yang lebih baik dan lebih benar. Amin. Nah, saya tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian ya. Karena saya ya usaha, jadi saya mau kesaksian ini. Tahun awal ini, tahun 2023, saya mengalami yang namanya sebuah beda. Jadi tahun kemarin itu ramai terus kerjaan. Ya. Sampai nolak-nolak, sampai pabrik itu antri, April saya kerjakan, Agustus itu mau dia. Saya Januari, Februari, Maret, April, itu yang saya lakukan. Jadi ceritanya Petrus ini terjadi. Saya bikin penawaran, saya survei ke sana, suruh ngukur, suruh ngitung, bikin penawaran. Saya ke sana, suruh ngukur, suruh ngitung, bikin penawaran. Sampai pernah saya ngomong itu, males aku nggak penawaran. Karena apa? Banyak yang saya bikin, nggak ada follow up. Mereka bilang ada sing di hold lah. Mereka bilang ada yang KT pemilu lah. Mereka bilang karena dananya sedang dipersiapkan. Yang pabrik-pabrik besar yang setengah-setengah persero itu ya, kayak Petro itu. Dia ada proyek tapi di hold lah. Padahal di akhir tahun kemarin saya dikasih tahu, buka pabrik. Tapi itu enggak terjadi. Ngitung. Sampai saya survei sama anak saya, itu disuruh ngitung. Pulang itu dari survei, suruh ngitung. Sampai males saya tuh. Males. Jadi proyek besar itu enggak ada. Itu terjadi Januari, Februari, Maret, April. Itu saya merasa tahun kemarin kayak gitu, sekarang kok seperti ini. Di hold, gak ada yang nganu. Akhirnya saya memutuskan saya membangun tempat ini. Padahal saya pernah bilang sama Pak Adi, rencananya tahun depan saya mulai. Dengan pertimbangan karyawan saya masuk, nggak masuk, kerja nggak kerja, bayaran. Jadi saya putuskan bangun. Tapi kalau dipikir
bangun juga beli besi, beli wes, yang namanya beli pasti. Tapi nggak tahu ya, hati saya itu ya wis, pokoknya daripada bengong sama sekali, nggak ada yang respon ya pekerjaan itu, penawaran saya itu, ya wis tak kerjain. Wah, semangat gitu. Saya beli besi, beli kerjain sana. Dan yang luar biasa pemborong yang dulu kemarin waktu saya bangun kantor itu saya hubungi, dia enggak bisa. Dia malah datang. Pak, aku nganggur. Nah, antara iki rencana Tuhan opo gak, saya juga bimbang terus terang. Akhirnya singkat cerita, ya wis nggawe pondasi ae dulu. Pondasi dikerjain cuman berapa minggu? 2 minggu ya Pak? 2 minggu. Mari ngono terus lapo. Mereka mau pulang. Saya pikir lanjut ya Pak. Sudah. Saya kayak hampir gak mikir yang namanya penawaran-penawaran kemarin itu yang gak ada responnya. Wis melangkah aja. Sing penting aku kerja. Itu ya, sampai pikiran saya sepenting kerja. Saya buang bayar karyawan, gak sia-sia. Akhirnya jalan luar biasa. Sampai 4 bulan tempat ini jadi. Dan yang luar biasa lagi ini ceritanya. Saya ikut tender mulai Agustus sampai sekarang. Nggak pernah ada yang gagal. 5 kali saya tender, saya diterima terus. Saya menang terus. Dan menangnya itu yang nggak masuk akal. Seperti yang saya ceritakan tadi. Saya tender di Petro, yang pertama menang harganya jauh sekali. Sampai saya yang paling rendah. Tapi rendahnya itu dia sampai 5-6 kali lipat harga saya. Bayangin. Sampai saya dredeg ini. Bener enggak aku ngitung ini sama. Soalnya kalau saya menang, ternyata saya salah ngitung. Saya kan pasti rugi. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Setelah saya kerjakan, untung saya. Itu menang yang pertama. Terus tender yang kedua, itu 2 proyek. Nah itu yang luar biasa lagi. Jadi ketika saya tender sama anak saya cewek. Dan ini ya terjadi seperti ceritanya Petrus itu. Saya kan, ya anak saya berdoa. Kita kerjakan sesuai normal lah. Ya. Ketika mau berangkat, istri saya ini masak loh padahal. Wis berangkat, keluarin, wis apa? Minyak urapan. Dia mengimani minyak urapan. Jadi saya diurapi, sudah pakai sepatu, sudah mau masuk mobil, diurapi saya. Kalau di Alkitab ketika orang diurapi, dia dibedakan. Dia dibedakan, ada pembedaan, lebih dari teman sekutunya. Dan itu terjadi. Ketika tender, harga saya itu di tengah. Dan ketika nego, lah yang aneh ya nih. Nego biasanya ketika saya, ya wis, saya turun segini. Dia turun segini, dia turun segini. Kita nggak tahu kan harga terakhir. Yang namanya panitia loh. Itu yang aneh. Mereka itu ngusik saya. Ayo Pak, turun mana Pak? Didik ae. Saya sampai sama anak saya itu bingung. Wis gak wis gitu. Tapi mereka itu berempat
Itu kayak sepakat. Ayo turun mana Pak? Titik ayo. Turun mana titik mesti kena karu. Wis. Bayangin. Itu kode. Kode bagi saya. Akhirnya saya turun sedikit. Dan ketika diumumkan selisih cuma 3 juta. Bayangin. Kalau saya nggak mau turun sedikit pasti kena mereka. Dan saya tanya, kenapa kemarin itu nego ini kok eram ya? Kok memeti ke saya? Jawabannya apa? Kita lebih senang Bapak yang kerjakan. Itu yang membedakan. Itu yang terjadi. Saya menang 2 proyek. Terus yang ketiga, saya tender di Miwon. Jelas-jelas saya kalah harganya. Tapi yang luar biasa panitia tender kasihkan ke direksi. Direksi pilih Obaja yang ngerjakan. Harga saya selisihnya itu banyak. Tapi dia pilih saya. Kenapa? Gak tahu. Saya kenal aja enggak. Saya ketemu aja sama dia enggak. Tapi dia pilih Obaja. Sampai orang-orang sana itu bilang, sampean kenal lah sama Mr. Jong itu. Saya kenal sama yang juang, itu kenal. Tapi Mr. Jong itu saya enggak kenal. Ketika saya dinego, saya enggak mau. Harga tetap harga saya. Maksudnya harga saya disuruh turun ke yang paling rendah. Supaya kita yang ngerjakan tetap. Saya enggak mau. Akhirnya dia tetap milih kita. Dan itu revisi. Ada kerjaan tambahan. Saya revisi, itu lebih mahal lagi. Karena ada tambahan kerja. Akhirnya apa? Tetap dia kontrak ke kita. Saya sampai heran. Dan yang ketiga, ini yang terjadi di Petro. Yang keempat, ini terjadi di Petro. Yang sekarang saya kerjakan. Yang kemarin, yang 3 itu sudah selesai. Yang keempat ini saya kerjakan, belum selesai. Saya itu sebetulnya kalah. Di pengumuman, harga itu saya di tengah. Selisihnya itu ya itu tadi. 20%. Kalau nilai 500 saya 20% berapa Pak? Jadi selisihnya itu banyak. Jadi harga saya ini di tengah, diumumkan itu. Tapi saya tunjuk pemenang. Saya sampai heran. Sampai di rumah sama anak saya itu sampai ngomong gini, gak salah tadi sing ditunjuk kita. Sampai ketika kick off meeting, saya ditanya, sampean kenal Mbak Bos tidak Pak? Ya itu tadi. Saya nggak kenal direkturnya Petrokimia Gresik. Tapi Tuhan membedakan. Dan itu akhirnya jadi berkat bagi saya. Ketika kita lakukan apa yang kita kerjakan dan sia-sia sepertinya. Tapi ketika Tuhan bekerja, Tuhan perintahkan sebuah terobosan. Kita kerjakan. Endingnya apa? Ada mujizat terjadi. Dan ini belum pernah saya alami selama saya usaha. Baru tahun ini saya mengalami 3 hal yang luar biasa. Kesaksian ini kalau saya renungkan seperti Simon Petrus. Dia bekerja dengan kekuatannya, dengan keahliannya, song hasilnya. Dan ketika Tuhan lakukan terobosan yang gak masuk akal. Kira-kira kalau nggak ada masukan, kalau nggak ada pekerjaan, malah bangun tempat ini kira-kira masuk akal enggak?
nggak masuk akal. Saya kerjakan itu. Tapi di akhirnya Tuhan lakukan hal yang sama. Jala itu penuh. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu contoh dalam usaha. Saya yakin dalam setiap kita, jala kita yang kosong itu sering terjadi. Pandai-pandai kita dengar instruksi terobosan dari Tuhan. Dan lakukan langsung. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, firman yang disampaikan tadi, langsung kerjakan, rendah hati, dan taat. Endingnya ini, gambarnya ini. Siapa yang mau? Akhirnya nanti ini ikannya banyak ini. Kalau ikannya banyak, itu kuasa Tuhan dinyatakan. Hidup kita pasti akan berubah. Entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam rumah tangga, entah itu dalam pergaulan, dalam ekonomi. Monggo. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Lakukan yang kita dengar pada malam hari ini. Ini bagi saya dan bagi kita semua. Pandai-pandai kita dengar instruksi yang dari Tuhan. Hati kita pakai, hikmat kita pakai. Pasti kuasa Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan sudah disampaikan. Saya yakin berkat Tuhan pasti masuk di dalam hati kita, masuk dalam kehidupan kita, dan marilah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan satu lagu, Pak. Tadi saya belum kompakan ya sama Pak Toto. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah, ku berserah hanya padamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, ku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib,